Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji syukur senantiasa kita tanamkan dalam diri kita, yang kita iringi kemudian dengan diucapkan bentuk-bentuk syukur pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat-nikmatnya. Ya, dan kemudian juga semoga dimudahkan kita iringi ya, syukur kita dengan hati kita, dengan lisan kita, juga semoga senantiasa dimudahkan terus diiringinya dengan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan senantiasa mengerjakan perintah-perintah dan juga menjauhi segala larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitupun dengan perintah-perintah dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta meninggalkan segala larangan-larangan yang beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah sampaikan di dalam hadis-hadisnya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini, sore ini kita akan melanjutkan ya, pembelajaran kita. Semoga pembelajaran-pembelajaran yang telah kita lalui ya senantiasa kita terapkan yang di dalam bacaan-bacaan kita ya ketika membaca Al-Quran ya, agar apa yang kita pelajari tentunya menjadi ilmu-ilmu yang bermanfaat ya, yang terus senantiasa memperbaiki bacaan kita sesuai dengan bacaan yang benar, sesuai dengan apa yang telah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada generasi-generasi setelahnya yang juga telah sampai kepada kita saat ini. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita sudah masuk di pembelajaran tentang hukum bacaan huruf ra ya, babur ra'at ya, yang mana Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala telah mengkhususkan ya bait-bait yang menjelaskan tentang hukum bacaan ra ya. Ada yang dimana sebagaimana yang sudah kita ketahui ya, bahwa huruf ra itu bisa dibaca tebal dan juga bisa dibaca tipis ya, bisa dibaca dengan bacaan yang tarqiq atau juga bisa dibaca dengan bacaan yang tafkhim ya, sebagaimana bait-baitnya yang telah kita lalui kemarin ya, di mana Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala menyampaikan waraqiqir ra'a idza ma kusirat kadzaka ba'dal qasri haitsu sakanat illam takun min qabli harfi isti'la aw kanatil kasratu laysat asla. Kata Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala, ya kita sedikit ulas kembali pelajaran kita kemarin
Ya, di mana Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala di sini mencantumkan, menuliskan kaidah-kaidah ya tentang bacaan huruf ro. Di mana kata beliau huruf ro itu harus dibaca tarqiq, harus dibaca dengan tipis ya dalam keadaan-keadaan tertentu. Di mana kata beliau kemarin ada 2 poin ya yang disebutkan secara jelas di dalam bait-baitnya, yang dimana dalam keadaan ini huruf ro harus dibaca dengan tipis ya, harus dibaca dengan kasroh dengan tarqiq ya. Yang pertama kata Imam Ibnu Al-Jazari adalah idza ma kusirat, apabila huruf ro itu berharokat kasroh ya. Kalau huruf ro itu berharokat kasroh, maka huruf ro harus dibaca dengan tipis ya. Kemarin juga sebagian kita sudah melatih dengan lafaz-lafaz yang kita ambil di dalam Al-Qur'an berkenaan dengan ini ya. Baik, kita lanjutkan dulu ya. Yang kedua, keadaan yang mengharuskan huruf ro dibaca dengan bacaan yang tipis adalah kata Imam Ibnu Al-Jazari kadzaka ba'dal kasri haitsu sakanat ya, yaitu kalau huruf ro sukun ya sebelumnya didahului oleh harokat kasroh ya. Ini 2 keadaan yang secara jelas beliau sebutkan di dalam matannya, di dalam manzumahnya, yaitu adalah apabila ro berharokat kasroh dan apabila huruf ro sukun dan sebelumnya didahului oleh harokat kasroh ya, atau huruf ro sukun yang terletak setelah kasroh. Ini ya 2 keadaan yang mengharuskan ya, huruf ro dibaca dengan bacaan yang tipis ya, walaupun di poin yang kedua itu ada perincian lagi ya, ada perincian lagi di mana jika syarat yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari atau dibahas juga oleh para ulama lainnya, apabila syarat ini tidak terpenuhi ya, artinya ada syarat-syarat yang harusnya dibaca tarqiq, kemudian karena syaratnya tidak terpenuhi maka dibaca dengan tafkhim. Baik, contohnya yang kemarin sudah kita baca misalkan ya di slide atau di bacaan-bacaan di layar nomor 1 yaitu ada beberapa contoh ya di mana ro dibaca dengan tarqiq ya. Wa may yakunish syaitanu lahu qarina, di sini huruf ro dibaca dengan tarqiq tipis karena dia berharokat kasroh ya. Baik, kita ulangi satu kata atau satu contoh berkenaan dengan ro yang berharokat kasroh yang kita baca dengan tipis. Wa may yakunish syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Silakan. Wa may yakunish syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Ya, di sini ri-nya dibaca dengan tipis. Qarina fasa'a qarina. Yang kedua adalah apabila ro sukun sebelumnya didahului oleh harokat kasroh ya. Contoh ya di sini ada di surat Al-Fajr. Wa fir'auna dzil autad. Jadi tidak dibaca dengan tebal. Jangan wa fir'auna tidak dibaca dengan tebal, harus dibaca dengan tipis karena huruf ro sukun didahului dengan atau didahului oleh harokat kasroh ya. Begitupun di contoh yang bawahnya
Wa bidzalika umirtu. Di situ ada huruf ra sukun sebelumnya harokat kasroh, maka dibaca dengan tipis. Umirtu. Coba. Umirtu. Ya. Umirtu. Umirtu. Tidak dibaca dengan tebal, ya. Nah, adapun selanjutnya yang telah kita contohkan dan kita latih juga kemarin, ini ada pengecualian ya di poin yang kedua tadi, yaitu pada poin ra sukun yang sebelumnya berharokat kasroh. Ada dua pengecualian atau ada dua syarat ya. Ada dua syarat poin yang kedua itu bisa terlaksana ya, atau bisa direalisasikan, diterapkan, dibaca dengan tipis. Apa syaratnya? Yang pertama, kalau di depannya atau setelahnya tidak ada huruf isti'la ya. Illam takun min qabli harfis isti'la ya, tidak boleh ada setelah huruf ra sukun yaitu huruf isti'la. Contoh kata yang tadi ya. Wa fir'auna, huruf isti'la adalah huruf yang tebal. Khussa dhaghtin kil. Kha, sa, kemudian dod, kemudian ghain, to, qaf, dan dha. Nah, setelah huruf ra sukun itu tidak boleh ada 7 huruf ini. Ya, contoh tadi wa fir'auna, setelah huruf ra itu adalah huruf ain, ya, bukan huruf isti'la. Ya, kemudian di contoh yang di bawahnya yang kedua wa bidzalika umirtu. Ya, setelah huruf ra itu huruf ta, ya, huruf yang bukan isti'la atau huruf-huruf istifal, ya. Maka kalau setelahnya ada huruf ra itu tidak dibaca dengan tarqiq walaupun sebelumnya didahului oleh harokat kasroh. Maka syaratnya kalau setelahnya ada huruf isti'la, syaratnya tidak terpenuhi dan tidak bisa dibaca dengan atau tidak sempurna, tidak tepat jika dibaca dengan tipis ya. Yang kedua syaratnya adalah kasrohnya kasroh asli ya, harus kasroh asli. Ya, contoh di kata yang tadi, masih di kata yang tadi kita ngambil contohnya wa fir'auna, huruf fa dengan harokat kasroh atau harokat kasroh yang ada di huruf fa itu adalah huruf atau harokat kasroh asli. Wa fir'auna ya, wa fir ya, di situ adalah kasrohnya kasroh asli. Begitupun di contoh yang setelahnya di bawahnya umirtu, maka di situ kasroh yang ada pada huruf mim adalah kasroh asli. Kalau kasrohnya bukan asli ya, arid, maka dia juga tidak terpenuhi syaratnya dan tidak tepat ya, atau salah jika dibacanya dengan tarqiq. Kalau kasrohnya yang ada sebelum huruf ra sukun itu kasroh palsu ya, kasroh arid bukan asli, maka dia menjadi tebal ya. Contohnya yang kemarin ya, tadi pengecualian yang pertama karena setelahnya ada huruf isti'la, itu hanya ada 4 lafaz di dalam Al-Quran ya. Ada pada lafaz qirtasin ya, qirtasin, setelah huruf ra setelahnya ada huruf to, di mana huruf to adalah huruf isti'la. Khussa dhaghtin kil ya, itu adalah huruf to, maka dibaca dengan tebal walaupun sebelumnya ada kasroh sebelum huruf ra sukun. Coba qirtasin dibaca dengan tebal, qirtasin. Baik, lafaz selanjutnya mirsada. Ya, di dalam surat An-Naba, inna jahannama kanat mirsada. Inna jahannama kanat mirsada. Inna rabbaka labil mirsad. Inna rabbaka labil mirsad. Itu kata-kata yang ra sukun sebelumnya ada kasroh tapi setelahnya ada huruf isti'la ya, maka ada syarat yang tidak terpenuhi, maka tidak bisa dibaca tipis ya, harus dibaca tebal dalam kondisi ini ya. Contoh yang pada kata selanjutnya adalah firqah ya. Tapi ini pun harus diingat-ingat ya,
huruf isti'la yang ada di depan huruf ro atau setelah huruf ro adalah huruf isti'la yang berharokat fathah, ya. Berharokat fathah. Karena kalau harokatnya bukan fathah, kasroh misalkan, itu ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Boleh dibaca dengan tipis, boleh dibaca dengan tarqiq, ya. Atau juga, ya, harus diperhatikan, ya, huruf isti'la yang ada setelah huruf ro sukun itu juga harus diperhatikan adalah dalam satu kata, ya, dalam satu kata. Karena kalau tidak dalam satu kata, ya, itu juga tidak bisa dibaca tipis, ya. Menjadi tidak bisa dibaca dengan tebal, ya. Tetap dibaca tipis. Jadi ketika huruf isti'lanya ada pada kata yang berbeda, maka itu tidak berlaku ketebalannya, ya, atau tidak berlaku dibaca dengan tebal, maka dia tetap berlaku pada kaidah sebelumnya, ya, yaitu dibaca tarqiq apabila ro sukun sebelumnya ada harokat kasroh. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam kondisi-kondisi yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari, ya, secara umum memang seperti itu, ya, tapi ada poin-poin atau ada beberapa keadaan lagi yang kemudian tidak disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala mengenai ro yang dibaca dengan tipis, ya. Jadi ada beberapa keadaan lagi yang tidak beliau rincikan, ya, tidak beliau sebutkan dalam bait-baitnya, yang mana tetap ro itu kita baca dengan tipis, ya. Salah satunya adalah ro yang dibaca dengan imalah, ya, ro yang dibaca dengan imalah, ya. Ini jarang sekali kita temukan, ya, bahkan, ya, bisa kita temui di satu bacaan yang ada di surat Yunus, ya, kalau tidak salah, berkenaan dengan kisahnya Nabi Nuh alaihis salam, ya, ketika akan menaiki perahu, beliau membaca doa atau kapal, bismillahi majreha wa mursaha, ya. Maka dalam keadaan ini huruf ro-nya juga dibaca dengan tipis. Bismillahi majreha wa mursaha. Walaupun di situ kalau melihat harokatnya adalah harokat fathah, majroha, tapi karena dibaca imalah, maka tetap dia dibaca tipis, ya. Ini keadaan yang di dalam bait matan Al-Jazariyah tidak dijelaskan secara rinci. Bismillahi majreha itu juga dibaca tipis. Kemudian ada, coba kita sama-sama dulu, insya Allah sudah hafal, ya. Bismillahi majreha wa mursaha. Bismillahi majreha wa mursaha. Bukan majreha, tidak ditebalkan, tapi tetap dibacanya tipis. Yang kedua adalah ro sukun, ya, karena waqaf, kemudian sebelumnya sukun, ya, sebelumnya kasroh, ya. Jadi ro sukun sebelumnya ada huruf sukun lagi, ya, tapi kemudian huruf kedua yang sebelumnya itu berharokat kasroh. Nah, ini juga, ya, termasuk bacaan huruf ro yang dibaca dengan tipis, ya. Contoh pada kata hijr, ya, di dalam surat Al-Fajr, ya. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Silakan. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Nah, berarti di sini ro-nya dibaca dengan tipis, bukan hijr, ya, tidak ditebalkan tapi tipis, hijr. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Barakallahu fiik. Nah, kemudian ada satu keadaan lagi, ya, yang kita harus mengingatnya juga, ya, yang mana pada keadaan ini huruf ro-nya juga dibaca dengan tipis, yaitu apabila
ro sukun ya sebelumnya ada huruf ya sukun ya. Ro sukun sebelumnya ada huruf ya sukun atau ya layyinah ya, madlin ya pada kata atau pada lafaz yang ada lin atau madlinnya. Itu maka huruf ro-nya harus dibaca dengan tipis juga walaupun sebelum ya itu ada harokat fathah misalkan ya. Contoh di sini di dalam surat Ali Imran di tanda yang diberikan warna hijau biyadikal khair ya, di situ ada ro yang waqaf ya, maka otomatis sukun, kemudian sebelumnya ada huruf sukun juga ya, sebelumnya ada harokat fathah pada huruf kha ya, tapi dibacanya bukan khair ya, tidak dibaca tebal. Dalam keadaan seperti ini ya ro-nya maka dibaca dengan tipis ya. Biyadikal khair. Biyadikal khair. Mirip dengan khabir ya. Harokat yang ada sebelum ya sukunnya itu tidak berpengaruh. Ketika ada huruf ro sukun sebelumnya ada ya layyinah atau ya sukun maka dibaca dengan tipis. Atau di kalimat yang lain ya di surat Al-A'raf, walibasut taqwa dzalika khair. Walibasut taqwa dzalika khair. Nah, dalam keadaan seperti ini ro sukun karena waqaf, kemudian sebelumnya ada ya layyinah, maka dia dibaca dengan tipis ya. Itu tambahan-tambahan keadaan pada hukum ro yang berkaitan dengan huruf ro yang di dalam matan Al-Jazari ya, tidak disebutkan secara rinci tapi dibahas juga oleh para ulama-ulama berkenaan dengan huruf ro yang dibaca dengan tipis ya. Di antaranya tadi ro yang dalam keadaan dibaca imalah, kemudian ro sukun sebelumnya lagi kasroh ya, kemudian yang ketiga adalah ro sukun ya, boleh karena waqaf yang sebelumnya ada huruf ya sukun. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada satu contoh lagi yang kemarin juga sebetulnya sudah dilatih ya, ro sukun didahului harokat kasroh, setelahnya terdapat huruf isti'la tetapi berbeda kata ya, yaitu fasbir sabra ya. Tadi kalau ada huruf ro sukun ya setelahnya huruf isti'la maka dibaca dengan tebal. Contoh mirsad, ro-nya tebal. Tapi ini huruf so-nya ada di kata yang berbeda, maka ro-nya tidak dibaca tebal, tetap dibaca tipis. Fasbir sabran jamila, huruf ro-nya dibaca tipis. Coba. Fasbir sabran jamila. Sekali lagi. Fasbir sabran jamila. Satunya lagi. An anzir qaumak. Di situ juga ada ro, setelahnya huruf isti'la, huruf qaf ya. Tapi karena ada di kata yang berbeda maka ro-nya tetap dibaca tipis ya. Tidak dibaca dengan tafkhim. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala yang masih di bab ro yang kita pelajari itu ada perbedaan atau melanjutkan dengan bait yang selanjutnya di mana beliau berkata wal khulfu fi firqin likasrin yujadu wa akhfi takriran idza tushaddadu. Ya, kata beliau Al-Imam Ibnu Al-Jazari ya, menyampaikan atau mengatakan dan telah terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada khilaf di kalangan para ulama dalam kata apa? Yaitu dalam kata fi firqin
dalam kata firqin likasrin yujadu. Perbedaannya ya disebabkan karena ditemukan kasroh pada huruf qaf, likasrin yujadu, pada harokat kasroh yang ditemukan pada huruf qaf. Ya, jadi yang pasti dibaca tebal itu adalah ketika huruf isti'la pada setelah huruf ro-nya itu berharokat kasroh, berharokat fathah, maaf. Kalau berharokat selain fathah, misalkan kasroh, maka itu ada perbedaan pendapat. Maka di dalam hal ini itu para ulama berbeda pendapat, bisa atau boleh dibaca dengan tebal, ya boleh juga dibaca dengan kasroh. Ya, ini ada di kata atau ada di dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-63. Ya, ketika dibaca atau membacanya di wasol, ya. Ketika membacanya di wasol. Kalau membacanya di waqaf, ya sepakat dibaca dengan tebal. Ya, tapi kalau di waqaf, di wasol disambung, yaitu boleh dibaca tarqiq, boleh dibaca dengan tafkhim. Ya, di sini disebutkan, ya, saya menukil di dalam kitabnya Syarah Matan Al-Jazariyah karya Ustadz Rustandi hafizahullah ta'ala. Beliau menyatakan sebagian ulama membaca huruf ro sukun dengan tipis karena menghadapi huruf isti'la yang berharokat kasroh. Kemudian sebagian ulama lainnya membaca huruf ro sukun dengan tebal karena melihat zat huruf qaf yang memiliki sifat lazimah isti'la. Ya, karena huruf qaf itu punya sifat isti'la yang lazimah senantiasa mengiringi, ya menyertai huruf qaf, maka harokatnya apapun tetap dibaca tebal. Tapi ini sekali lagi perbedaan pendapat. Boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis, ya pada surat Asy-Syu'ara ayat ke-63. Baik, kita bacakan dengan tebal, ya. فانفلق فكان كل فرق فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. Silakan. Jelaskan, baca dengan tafkhim. Fakana kullu firqin kattawdil azim. Fakana kullu firqin kattawdil azim. Ya, kemudian boleh juga dibaca dengan tipis, ya. Jadi kullu firqin, ya. Fakana kullu firqin kattawdil azim. Fakana kullu firqin kattawdil azim. Nah, itu perbedaannya ketika di wasol. Kalau misalkan berhenti pada kata tersebut, maka ya sepakat dibaca dengan tebal. Fakana kullu firqo. Ya, itu kalau dibaca waqaf, maka dibaca dengan tebal. Tapi kalau dibaca wasol sampai akhir ayat boleh dibaca tipis dan juga boleh dibaca dengan tebal. Ya. Ada satu keadaan lagi juga, mohon maaf, mohon izin juga. Ya, ada satu keadaan juga yang perlu kita ketahui, ya, yang tadi mungkin tidak disebutkan, itu adalah ketika huruf ro bertasydid, ya, karena ini juga dibahas oleh para ulama, ar-ro al-musyaddadah, ro yang bertasydid, ya. Bagaimana dengan huruf ro yang bertasydid? Ya, bagaimana cara membaca dengan tebal, ya, dan seperti apa dibaca dengan tipis? Maka kalau huruf ro bertasydid itu mengikuti harokatnya, ya, mengikuti harokatnya. Walaupun secara tulisan, ya, sebetulnya kalau huruf ro bertasydid itu kan ada dua huruf ro, ya, ada ro yang sukun, ada huruf ro yang berharokat, ya, maka tetap mengikuti harokat pada ro yang bertasydidnya. Ya, misalkan di dalam ayat ada al-hurru
al-hurru itu dibaca dengan tebal ya. Kemudian setelahnya al-hurru bil hurri. Ya, di sini ada hurri. Padahal kalau dipisahkan ro dua ro, yang pertama sukun kemudian ro yang berharokat, itu sebelum ro sukun itu ada huruf atau harokat dhammah ya, hur. Kemudian baru harokat ro yang berharokat kasroh ri. Tapi ya secara kaidah walaupun seperti itu, kalau ro bertasydid maka hukumnya mengikuti harokatnya ya. Jadi hurri tetap dibaca tipis karena harokat pada ro bertasydid tersebut adalah harokatnya kasroh, yaitu ada di dalam surat Al-Baqarah. Coba al-hurru bil hurri. Al-hurru bil hurri. Yang pertama tebal, kedua tipis. Al-hurru bil hurri. Al-hurru bil hurri. Al-hurru bil hurri. Nah, itu ada di surat Al-Baqarah dalam ayat yang menceritakan tentang hukum kisos ya. Al-hurru bil hurri, orang yang atau budak yang merdeka dengan budak yang merdeka lagi. Baik, kemudian lanjut ke dalam untayan bait yang terakhir ya. Kata Al-Imam Ibnu Al-Jazari, beliau memberikan perhatian di sini selanjutnya, yaitu wa akhfi takriran idza tushaddadu ya. Wa akhfi takriran idza tushaddadu. Wa akhfi ya, ikhfa. Apa ikhfa artinya? Samar ya. Maka di sini wa akhfi takriran idza tushaddadu, dan samarkanlah ya pengucapan sifat takrir ya. Takrir itu adalah pengulangan ya. Arro, arli, arru itu pengulangan ya. Maka pada pengulangan ini harus disamarkan ketika huruf ro idza tushaddadu, pada huruf ro jika ditasydidkan ya. Jadi membaca huruf ro itu tidak dibaca dengan jelas ya. Harus dihindari justru membaca huruf ro dengan jelas ya. Contoh tadi pada kata al-hurru ya, bukan hurru, hurri ya, bukan jelas tapi disamarkan ya. Bagaimana caranya ro-nya menjadi samar? Al-hurru bil hurri ya, tidak terlalu jelas menjadi huruf R ya, karena ya sebagian masih banyak orang-orang yang membaca huruf ro apabila bertasydid ya, khususnya itu dibaca dengan sangat jelas menjadi huruf R ya. Di sini tidak boleh ya. Cara membaca sifat takrir yang benar adalah dengan menyamarkannya ya, menyamarkannya, bukan dengan berlebihan tadi ar-rahmanir rahim, berlebihan huruf ro-nya. Apalagi getarannya sampai banyak sekali ya. Ar-rahmanir ro itu salah berlebihan sehingga memunculkan huruf ro yang berganda. Jadi yang seharusnya ro bertasydid itu cukup 2 huruf, ar-ro, kalau berlebihan bisa jadi itu sama seperti ro-nya banyak. Gitu ya. Ar-rahmanir rahim ya. Dan bukan juga dengan dihilangkan secara keseluruhan. Ya, jadi bukan berlebihan digetarkannya, juga bukan dihilangkan. Ya, jadi bukan kayak huruf R dalam Inggris ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris kan R-nya itu sampai tidak terkena ke makhrajnya. How are you? Ya, how are you? Itu tidak, kalau kita perhatikan huruf R dalam bahasa Inggris itu posisi ujung lidah tidak sampai menempel ke bagian langit-langitnya. Are you? How are you? Ya, misalnya seperti itu. Nah, tidak juga seperti itu, karena kalau dihilangkan nanti malah mirip dengan huruf lam ya. Tetap ditempelkan ke langit-langit ya, sesuai dengan makhrajnya ya, torful lisan ya, di ujung lidah ditempelkan ke bagian langit-langit, sama dengan, kurang lebih sama dengan seperti huruf nun ya, tapi tetap digetarkan walaupun tidak berlebihan ya. Tetap digetarkan tapi tidak boleh berlebihan ya. Misalkan di dalam surat Al-Falaq misalkan An-Nas ya, qul a'udzu birabbin wa min syarri, coba wa min syarri hasidin
idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Jangan dibaca berlebihan. Wa min syarri hasidin idza hasad atau sebagainya. Ya, contoh-contoh di kata-kata yang lain pada huruf-huruf ro ya yang bertasydid ya atau ro yang tidak bertasydid pun tetap ya hampir sama, tidak dibaca dengan jelas ya, ada samar pada huruf ro. Mar fir'auna. Baik, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ini kemudian ada kesimpulan ya, ada sedikit ringkasan terkait kondisi-kondisi huruf ro. Ya, walaupun di dalam bait-bait yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari yang beliau tuliskan dalam mandumahnya itu hanya membahas tentang huruf ro atau keadaan-keadaan huruf ro yang dibaca dengan tipis. Maka kebalikan dari yang dibahas ya, kebalikan dari apa yang dibahas oleh beliau itu adalah huruf-huruf ro yang dibaca dengan tebal. Ya, contoh di sini ada 5 keadaan. Ya, kesimpulan atau ringkasan dari pembahasan kita berkenaan dengan babur ro'at. Ya, yang pertama, ya ini ringkasannya saja. Itu adalah huruf ro yang dibaca tipis adalah huruf ro yang yang berharokat kasroh. Qoriba. Maka kebalikannya ya, apabila huruf ro berharokat dhammah atau ro berharokat fathah maka dibaca dengan tebal. Ramadhana, Ramadhana atau kafaru itu dibaca dengan tebal. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua ya, ro dibaca tipis apabila ro sukun sebelumnya harokat kasroh asli ya, sebelumnya harokat kasroh asli, seperti pada contoh fir'auna ya, dibaca dengan tipis karena sebelumnya ada harokat kasroh asli. Kalau sebelumnya harokat fathah atau dhammah maka kebalikannya maka dibaca dengan tebal. Maryamu ya, atau harokat dhammah misalkan Al-Qur'an dibaca dengan tebal, kebalikan dari yang dibaca dengan tipis. Kemudian yang ketiga, ro dibaca tipis apabila ro sukun sebelumnya lagi kasroh ya, sebagaimana tadi yang sudah kita contohkan. Itu seperti misalkan di kata hijr ya, pada surat Al-Fajr, hijr yaitu dibaca dengan tipis. Kebalikannya, kalau ro sukun sebelumnya harokat fathah atau dhammah maka dibaca dengan tebal ya, seperti pada contoh wal asr huruf ro-nya dibaca dengan tebal. Atau di dalam surat Al-Asr ya, innal insana lafi khusr dibaca dengan tebal karena sebelumnya ada dhammah ya. Kemudian di poin yang keempat ya, ada huruf ro sukun sebelumnya ada ya layyinah atau ada ya sukun ya, maka juga ini dibaca dengan tipis. Khair walibasut taqwa dzalika khair. Berhenti di situ, ro-nya dibaca dengan tarqiq atau tipis. Ya, kemudian kalau ini bukan kebalikannya sebetulnya ya, tapi keadaan yang dibaca tebal. Jika keadaan huruf ro seperti ini, yaitu adalah harokat kasroh yang ada sebelum huruf ro itu bukan harokat asli ya, bukan harokat asli. Itu namanya arid ya, karena itu aslinya adalah sukun ya. Tapi sekali lagi orang-orang Arab tidak membaca atau tidak mengucapkan sebuah kata dimulai dengan harokat atau dimulai dengan sukun ya. Hamzah coba atau ro dibaca dengan arji'i kan nggak bisa, maka diberi
ya ini kaidah dalam bahasa Arab, ya, ada kaidah-kaidah tertentu kapan dibaca dengan diberi harokat kasroh, ya kapan diberi di harokat dhammah. Ya. Di sini diberi harokat kasroh, irji'i, maka ro-nya dibaca dengan tebal, irji'i ila rabbiki, ya. Ro-nya di sini dibaca dengan tebal walaupun sebelumnya kasroh, karena kasrohnya bukan kasroh asli. Irji'i, ya. Kemudian di poin yang kelima, ya, ro dibaca tipis apabila ro sukun didahului harokat kasroh, setelahnya terdapat huruf isti'la tapi berbeda kata, ya. Contoh tadi di dua surat Al-Ma'arij dengan surat Nuh, ya, fasbir sabran, ya, di situ ada huruf shad setelah huruf ro, tapi karena dibeda kata, ya, maka tetap dibaca tipis. An adzir qaumaka. Nah, kemudian yang terakhir, ya, kesimpulan atau ringkasan pada pembahasan huruf ro ini, ya, huruf ro dibaca tebal, ya, apabila ro sukun didahului harokat kasroh, setelahnya terdapat huruf isti'la berharokat fathah dalam satu kata, ya, dan ini hanya ada pada 4 kata di dalam Al-Quran. Qirtasin, mirsadan, firqatin, kemudian yang terakhir irsadan. Itu kira-kira jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita pelajari, ya, pada kesempatan sore hari ini di bab tentang huruf ro, ya. Singkat sekali Al-Imam Ibnu Al-Jazari menyampaikan atau menuliskannya di dalam mandumahnya di Matan Al-Jazariyah, di mana beliau hanya menyampaikan dengan 3 bait saja, ya. Wa raqiqir ra idza ma kusirat kadzaka ba'dal kasri haitsu sakanat illam takun min qabli harfi isti'la aw kanatil kasratu laysat asla wal khulfu fi firqin li kasri yujadu wa akhfi takriran idza tushaddadu, ya. Kalau kita memahami 3 bait ini, maka insyaallah akan memahami bagaimana hukum-hukum ro yang dibaca ketika kita membaca Al-Quran, baik itu yang dibaca tafkhim ataupun yang dibaca dengan tarqiq. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akhiri, kita cukupkan pertemuan sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat, ya. Atas segala kekhilafan mohon maaf, ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.